Rahayu, para kadang, kita berjumpa lagi pada video Jagat Talit yang ke-105, masih melanjutkan tema kita tentang jiwa. Kali ini para kadang ingin saya ajak untuk menyelami lebih jauh apa itu jiwa di dalam peran-peran kehidupan kita. Kalau pada minggu lalu panjenengan semua sudah dipahamkan bahwasanya jiwa itu juga mengalami sebuah proses di dalam masa-masa penantian, maka pada video kali ini kita ingin menyelami bagaimana jiwa ini bisa mempengaruhi kehidupan kita, bisa mempengaruhi segala perilaku dan tindakan-tindakan kita. Jadi kadang jiwa ini telah memberikan kita pada suatu hasrat, dimana kadangkala kita tidak sadar bahwa di dalam hidup kita itu ada dorongan yang entah dari mana sehingga muncul secara tiba-tiba untuk memikirkan sesuatu. Nah, hasrat ini dari mana? Atau dorongan ini dari mana? Inilah yang menjadi pertanyaan kita semua, karena kadangkala hal ini tidak kita sadari, tiba-tiba muncul di entah tempat manapun, sehingga kita seolah-olah seperti spontan di dalam berpikir. Para kadang Jagat Talit memberikan kita gambaran bagaimana sebenarnya di dalam tubuh kita itu memiliki sebuah proses, memiliki sebuah mekanisme sehingga kita bisa mengetahui tentang hal-hal yang sifatnya itu muncul secara tiba-tiba, dan kita semua tahu bahwa tidak ada suatu peristiwa kejadian yang kebetulan di dalam hidup kita, termasuk di dalam tubuh kita. Nah, Jagat Talit ingin menyampaikan kepada panjenengan semua bahwa dorongan-dorongan untuk berpikir tentang sesuatu, untuk memikirkan sesuatu, itu berasal dari jiwa itu sendiri. Nah, jiwa itu sendiri memiliki sebuah karakter, memiliki sebuah sifat, di mana sifat dasar dari jiwa inilah yang sebenarnya mendorong kita untuk berpikir tentang suatu hal. Jika jiwa ini adalah jiwa-jiwa yang dikuasai oleh kebaikan, maka dorongan-dorongan, hasrat-hasrat untuk berpikir melakukan sesuatu juga akan cenderung kepada hal-hal yang sifatnya kebaikan di dalam hidup. Namun jika jiwa kita dikuasai oleh sesuatu yang sangat gelap, tentu saja ada hasrat, ada dorongan untuk juga melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-kehendak dari Tuhan sendiri. Nah, oleh sebab itu kita juga dalam keadaan seperti tersebut, kita bisa menjadi paham sebenarnya jiwa karakter kita ini seperti apa. Nah, ini tergambar dari sekian banyak hal yang selama ini kita pikirkan, dan sekian banyak dari hal-hal yang sudah kita lakukan di dalam tindakan. Jadi pada saat kita itu melakukan banyak kebaikan-kebaikan di dalam hidup sesuai dengan tuntunan-tuntunan budi di dalam diri kita, itu menggambarkan bahwa jiwa kita ini adalah jiwa yang dikuasai oleh terang, jiwa yang dikuasai oleh kebaikan-kebaikan. Dan jiwa-jiwa seperti ini selaras dengan kehendak atau karso dalam Gusti. Namun kita ini juga peristiwa hasrat di dalam jiwa ini juga bisa dijadikan salah satu jalan untuk mengoreksi kehidupan kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah selaras dengan karso dalam Gusti, atau mungkin masih harus perlu diperbaiki.
Dengan mengenali segala perbuatan-perbuatan kita, dengan mengenali segala kecenderungan arah berpikir kita, maka kita sudah bisa meraba, sudah bisa mengira, sudah bisa mulai meyakini dalam posisi apa jiwa kita itu dikuasai oleh apa. Nah, namun begitu terkadang bahwa keadaan diri kita yang selalu menerima hasrat dari jiwa ini adalah sesuatu yang wajar, karena dalam keadaan apapun jiwa tersebut, entah itu jiwa yang baru dikuasai oleh kebaikan ataupun jiwa yang baru dikuasai oleh kejahatan atau kegelapan ini, sangatlah wajar, karena memang jiwa memberikan dorongan-dorongan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak dari jiwa tersebut. Nah, jadi sangatlah wajar. Artinya ini hal yang alami. Cuma di sini memang ini bisa menjadi koreksi bagi kita. Ini bisa menjadi sesuatu yang bisa menyadarkan kita sedang berada di dalam suatu wilayah yang mana. Apakah wilayah yang memang sungguh bertentangan dengan Gusti atau wilayah yang memang sudah dikehendaki Gusti. Nah, dengan memahami kecenderungan perbuatan kita yang berasal dari pikiran kita, apalagi sampai pada hal yang sudah mewujud di dalam tindakan, ini sudah cukup bagi kita untuk mengetahui kehidupan kita itu apakah sudah berada di dalam jalannya atau justru kita itu jauh dan tersesat dari apa yang mestinya kita tempuh. Jadi sekali lagi, kadang hasrat jiwa ini bisa menjadi koreksi bagi kehidupan kita, bisa menjadi koreksi terhadap kerohanian kita. Dan sekali lagi saya menyampaikan bahwa ini hal yang wajar, hal yang alami. Ya, semua orang pasti mengalami hal tersebut. Pernah berpikiran baik dan pernah juga mungkin berpikiran yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu kenapa di dalam Jagat Talit kita diajak untuk selalu menjaga, merawat dan melindungi jiwa kita agar keadaannya itu selalu konstan, keadaannya selalu stabil, keadaannya itu selalu baik dan selalu dekat dengan Tuhan kita yang berada di dalam diri kita, sehingga kita selalu mendapatkan arahan bimbingan lewat budi. Nah, jadi kadang ini hal yang baik saat kita itu sudah memasuki pada tahapan mengerti tentang jiwa. Ya, acap kali kita memang selalu mengucapkan jiwa, tapi jiwa itu jiwa yang seperti apa? Pada saat kita tidak mengenali persis apa itu jiwa, yang mungkin ini hanya semacam istilah saja. Namun di dalam Jagat Talit, di dalam proses spiritualitas, ya, yang namanya jiwa ini sangat-sangat penting sekali untuk kita kenali. Jadi sangat-sangat penting kita perhatikan, karena memang waktu kita sangat terbatas di dalam kehidupan ini. Jadi hidup ini pada hakikatnya dibatasi oleh waktu, sehingga pada saat kita berjalan dalam waktunya yang kita miliki masing-masing ini, memang seyogyanya kita berada di dalam jalan yang lurus, jalan yang memang harus ditempuh sesuai dengan kehendak Gusti sendiri. Oleh sebab itu, jiwa yang harus kita upakara, jiwa yang harus kita jaga, rawat dan lindungi ini harus jiwa-jiwa yang berada di dalam ranahnya, sehingga suatu saat, pada saat kita sudah selesai di dalam kewajiban kita untuk menjadi manusia, kita bisa mempertanggungjawabkan jiwa kita yang selama ini kita jaga, rawat dan lindungi ini untuk bisa menjadi suci kembali, dan semuanya itu diserahkan kembali kepada Sang Pemilik. Jadi kadang pada episode yang ke-105 ini kita sampai pada pemahaman tentang ternyata jiwa itu membawa
mendorong atau memberikan sebuah hasrat di dalam kehidupan kita. Hasrat seperti apa? Apakah hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk? Itu tergantung kepada jiwa kita pada saat kita itu mendapatkan hasrat tersebut. Oleh sebab itu, kehidupan kita harus waspada, kehidupan kita itu harus selalu manteng, ya, bahasa Jawanya manteng. Artinya itu selalu tersambung dengan Gusti kita yang sudah lenggah sinewoko di dalam hati kita, sehingga kita bisa membangun atau mengarahkan atau mengendalikan jiwa kita kepada hal-hal yang sifatnya baik. Caranya bagaimana para kadang? Memang kita harus bangun keadaan tersebut. Artinya pada saat kita itu selalu memilih pergaulan yang mungkin justru di sana itu merusak moral kita, maka kita juga harus berhati-hati karena lambat laun jiwa kita ini juga akan terpengaruh. Namun begitu, suatu saat kita juga harus memahami bahwa kita pun juga harus terjun, harus tampil di dalam keadaan-keadaan yang mungkin butuh ditata ulang. Namun begitu, itu memang kita nanti butuh materi yang lainnya supaya kita itu menjadi paham saat kita ini diarahkan atau dipanggil, diutus untuk menjadi pembaharu di tempat yang salah. Nah, demikian para kadang, saya ulangi lagi, jiwa kita membawa hasrat di dalam kehidupan kita lewat pikiran kita. Nah, pikiran kita ini nanti kalau sudah berproses dengan baik akan mewujud di dalam tindakan. Nah, tindakan yang seperti apa, pikiran yang seperti apa, itulah menggambarkan karakter, sifat dari jiwa kita. Demikian para kadang, mungkin video yang ke-105 ini bisa menambah pengetahuan tentang kerohanian kita, utamanya pada jiwa kita yang selama ini selalu kita pahami jiwa, dan jiwa, tapi jiwa yang seperti apa? Apakah kita mengenali jiwa tersebut ataukah kita hanya memahami sambil lalu? Demikian para kadang, semoga video ini menjadi pengetahuan dan kita bisa berjumpa lagi pada tayangan video-video selanjutnya. Matur nuwun, rahayu.